kasih. Kita berdoa sama-sama. Bapa kami di surga, mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu di acara ibadah yang istimewa. Karena disinilah Engkau Tuhan pertama kali membentuk keluarga, dan Engkau menginginkan dari keluarga-keluarga yang melahirkan anak-anak ilahi. Dan hari ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat kami. Engkau akan berkarya kepada kedua calon mempelai ini Tuhan, dan dia biar menjadi anugerah pada Engkau. Kami percaya firman-Mu berkuasa. Kami percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidup kami. Kami percaya firman itu adalah Tuhan sendiri. Kami siap menerima, melakukan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Salam Bapak Ibu. Terima kasih kepada Om Daniel. Dapat salam juga dari Bapak Gembala Sakyus untuk Om Daniel, untuk jemaat yang luar biasa. Hari ini izinkanlah kami selaku murid dari Bapak Gembala Sakyus ingin berbagi berkat kepada Bapak Ibu jemaat, terutama kepada calon mempelai berdua saudara Johan dan Laras. Perkenalkan, nama saya Hedi Sutrisno. Saya asalnya dari Malang, tapi juga masih tinggal di Malang. Tapi kami setiap hari ini ada di Ngawi, karena kami punya usaha di Ngawi dan kami punya kegiatan pelayanan di Ngawi. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pernikahan kudus yang Tuhan mau bagi setiap anak-anak Tuhan. Kita akan belajar dengan firman Tuhan, Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24. Saudara Johan dan Laras, ya, saya akan perkenalkan dulu supaya kalian mantap dengan saya, ya. Anak saya 2. Yang pertama sudah bekerja di Bandung, sudah menikah, sudah punya anak 1. Jadi saya sudah punya cucu. Jadi kalian jangan ragu-ragu, itu kok masih muda, bener-bener enggak gitu ya. Kita punya pengalaman banyak sama Tuhan. Yang kedua, anak saya ada di Tangerang. Tadi lulus tahun kemarin langsung diambil oleh perusahaan di Tangerang. Sekarang ada kerja di Tangerang, ya. Jadi kami tinggal dengan istri saya. Lah ini bagian nyoting kalau saya pelayanan. Karena saya masih sekolah master teologi, jadi saya harus melaporkan ke sekolah bahwa saya lagi beraktivitas melayani. Ya sudah di pengusaha juga jadi teologi. Kalau Tuhan nggak mau, kalau kita nggak mau disuruh Tuhan, mau dijewer gitu ya. Jadi kalian yang mantap ya, kita keluarga yang dibentuk Tuhan. Kita mengalami proses yang luar biasa sehingga menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Saya akan bagian berkat bagi kalian. Kejadian 2 ayat 24, begini firman Tuhan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat ini dipertegas lagi dalam Perjanjian Baru. Kita baca Markus 10 ayat 7 dan 8. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan satu. Menjadi satu daging. Apa bisa ya? Kata menjadi satu daging di dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan kata dafak. Dafak itu bukan nempel, dafak itu melekat. Jadi kalau ditarik satunya katut, kalau ditarik sana, saya mau minta tolong Mas Peter ya, pelamba Tuhan, Bapak Pendeta Peter sama Mbak Lady sama Ibu Gembala, tolong maju, saya mau coba praktekkan ini supaya mempelai ini benar-benar ngerti apa yang disebut dengan disatu menjadi satu daging. Nah ini juga Bapak Gembala, coba, karena nggak sini, ada pada depan, dirangkul. Ini kan istrinya kan nggak apa-apa, toh. Namanya melekat, itu bukan nempel. Kalau nempel begini, ini nempel, tapi ini melekat. Kalau ini saya tarik, dia katut. Kalau dia ditarik ke sana, dia katut. Dafak. Kalau dipisah, dia terluka. Kalau dipisah, dafak. Bahkan dia bisa meninggal, bisa mati karena terluka. Kalau dipisah dia sendiri, dia terluka. Kalau nggak diobati lama-lama dia bisa infeksi dan meninggal. Dafak. Terima kasih.
Jadi kalian yang akan dipersatukan dalam pernikahan kudus, tidak ada yang bisa memisahkan kalian. Apapun usaha manusia yang berusaha memisahkan kalian berdua, kalau kita tidak bisa. Kenapa? Karena iblis berusaha keras untuk memisahkan keluarga-keluarga diberkati Tuhan. Agar mujizat kerajaan Allah tidak pernah terjadi di dunia ini. Tetapi jangan takut, ada Tuhan berikan kekuatan buat saudara yang melekatnya luar biasa. Laki-laki pribadi yang berbeda dengan perempuan, dia selalu berpikir sesuatu dengan pikiran. Tetapi perempuan laras itu nggak berpikir dulu, dia selalu dengan perasaan. Kalau saya beri contoh, sering beri contoh, mohon izin Bapak, biasanya perempuan ini kayak ceritanya Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu pernah tahu ya, Raja Nebukadnezar itu dia datang begini, coba aku tadi malam mimpi apa, ceritakan mimpi itu dan maknanya apa. Gak ada yang tahu. Demikian perempuan itu seperti itu. Dia jalan, Johan lagi pacaran jalan sama Sarah. Sarah bilang, di sana tadi loh ada gurami enak. Sampai rumah dia, yang di mana sana? Iya, lagi jalan aja. Sampai rumah, loh, kenapa ini ngambek? Gak beliin gurami. Dari rumah ngambek karena gak dibelikan gurami. Padahal dia harus yang ini. Mas Johan, akhirnya Mas Johan, makan yuk, di situ ada gurami. Lebih tegas, lebih jelas. Perempuan ini suka basa-basi. Tapi kalau sini tidak ada, karena semua sudah dalam Yesus Kristus, tidak ada yang basa. Terus terang, waktu kok no baju, langsung terus terang. Nanti dalam pernikahan itu ada perjuangan bersama. Jadi kalau Mbak Sarah Laras mirip kayak saudara saya. Kalau Laras minta sama Tuhan, Mas belikan baju, jangan bilang lewat matahari, oh bajunya bagus-bagus. Nanti Mas Johan itu tidak seperti Daniel. Dia, maaf Bapak, Pak Daniel kan beda. Nanti mikir lagi apa ya tadi. Itu bisa hal kecil, bisa pertengkaran, ya. Yang satu punya ide sendiri, yang satu punya ide sendiri. Bagaimana dua yang berbeda menjadi satu? Kalau kalian mau menjadi satu, ibarat berlayar bersama-sama, maka tujuannya harus satu. Maka kalian dinikahkan dalam nikah ilahi, tujuannya satu, untuk melahirkan keluarga yang ilahi. Apa sih tujuannya kalian menikah? Sarah sama Tuhan, apa mau seperti keluarga yang lain? Oh, karena aku cinta, karena mamaku ada mama, ada papa, aku kayak mama papaku dong. Lele papa yang tengkar mau ikut tengkar. Yuk kita buka satu ayat lagi, Maleakhi 2:15. Ini tujuan pernikahan yang ilahi ya. Maleakhi 2:13, saya baca pelan-pelan begini. Dengarkan ya, Sarah sama Tuhan. Laras, maaf. Bukankah Allah yang esa itu menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa muda. Kalian dipersatukan dalam pernikahan ilahi untuk melahirkan keluarga yang ilahi, keturunan ilahi. Jadi harus saling menjaga. Keturunan ilahi itu apa? Ulangan 14:2, keturunan ilahi itu keturunan yang disayang Tuhan, keturunan yang akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan di dunia ini. Kalian juga tahu kalau punya keturunan yang dipakai disayang Tuhan, ya, keturunanmu, anak-anakmu akan dipelihara oleh Tuhan untuk menjadi saksi buat Kristus, menjadi kemuliaan. Dia tidak pernah hutang, tapi dia memberi hutang pada orang lain. Dia memberkati orang lain, Itu kalau keturunannya ilah. Oleh karena itu Sarah dan Laras, Laras dan Johan harus menjaga diri, bertugas sebagai suami
laras, sangat laras bertugas sebagai istri. Tidak ngantuk ya jadinya. Nanti bisa dikenang-kenangan ini ya. Seperti suami istri itu seperti sepasang sepatu, mirip tapi tidak sama, berjalannya pun tidak bisa bareng, jalannya saling depan belakang. Bisa bareng? Kiri, kanan, kiri. Coba kalau bareng. Satu, masa betul sampai tujuan enggak? Enggak sampai. Artinya semua kesepakatan di dalam keluarga itu dirunding bareng. Kalau istri punya usul, Mas Johan, aku punya usul kalau nanti kita mau punya rumah, gimana kalau di sini? Mas Johan berdoa bersama-sama memutuskan, saling mendukung. Istri suami istri saling tujuannya satu, untuk menjadi keluarga yang ilahi, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Nanti di dalam masa-masa pertama kalian akan melewati 3 fase. Fase yang pertama ini fase bulan madu, ya. Fase bulan madu, fase karena kalian saling mencintai, akan melalui fase yang begitu menyenangkan, fase yang begitu, kalau misalnya gini, terima kasih, panggilnya gini aja, sayang, makan yuk. Johannya panggil, istrinya terpanggil lagi, Mas Jo, kemana kau? Yuk makan nih lo. Itu berjalan biasanya 2 tahun, 3 tahun, sudah punya anak melahirkan, Jo, makan Jo. Itu berarti madunya habis, tinggal tawonnya saja, ngentuk terus saja. Itu masa pasti terjadi. Ingat perkawinan di kanan pasti terjadi sama kita. Ada 3 proses yang akan dialami. Tetapi kalau kalian menghadirkan Yesus di keluarga, Yesus selalu menjadi tujuan utama kalian di dalam keluarga, maka madumu, kau masih fase yang kedua, namanya fase padang gurun, fase yang kehilangan cinta itu, Yesus ada, maka cintamu yang dulu lebih manis lagi karena Yesus ada di keluarga. Sekarang ini engkau cintamu cinta pribadi, ya, pribadi. Laras cintanya sama Mas Jo ini pribadi, cantik gantengnya rek, sisok nih, wah ini rek, kenalan bareng tak lama yuk, pernikahan ini sekarang dinikahkan kan. Tetapi dalam menjalankan pernikahan ada proses kedua, namanya proses padang gurun. Padang gurun ini proses mempersatukan antara tujuan Laras dengan tujuannya Johan menjadi satu tujuan. Kalau tujuan kalian jadi satu tujuan, maka fase yang kedua, yang namanya fase padang gurun, cepat selesai karena Yesus ada di situ. Engkau mengambil keputusan, aku bersama-sama kamu untuk melahirkan keluarga ilahi. Keluarga ilahi, nah saya menjadi keturunan ilahi, nggak boleh nyeleweng, tidak boleh selingkuh, tidak boleh berzina, tidak boleh namanya, sekarang banyak macam-macam ada, tidak boleh lirik orang, tidak boleh, semua ngadep di tali ngadep ke depan, tapi bukan berarti aku ngelirik orang ya, gue nanti nyupir sepeda motor menggok, iya boleh, tapi artinya istriku tidak bisa dipisah, suamiku tidak bisa. Kalau dia dipisah, dipaksa, maka semuanya akan membawa luka yang tidak pernah sembuh. Jadi ada nggak kalian menikah nih tujuan cerai? Nggak ada kan? Saksinya sekian banyak. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan. Kata yang ditulis dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, dafak, tidak bisa lagi dipisah karena melekat. Kalau ditarik maka dua-duanya akan menjadi rusak, menjadi terluka. Oleh karena itu hari ini Tuhan mengingatkan pada kalian calon-calon keluarga ilahi,
tetap fokus satu tujuan. Tadi cinta yang pertama itu bisa anggur habis seperti perkawinan di Kana, tetapi karena pengantin itu mengundang Yesus hadir, maka pada fase yang kedua, fase pada guru tidak terlalu lama. Ayo coba tanya bapak ibu mulai tak percaya, Pak, selama ini bapak sama ibu ini jadi keluarga nih tahu tukaran enggak Pak? Lawang saya sama istri saya itu loh, gembala saya yang saya melayani di Ngawi itu tidak pernah tahu saya termasuk keluarga yang paling baik. Nanti Pak Daniel bisa cek ke Ngawi, ke GOP Ngawi, saya termasuk yang terbaik. Saya sama Bu Tante Esther sama Pak Sebu, saya termasuk keluarga paling baik. Tidak ada yang tahu, tapi tahu nggak sesungguhnya istri saya pernah minggat. Sao lah istri tidak minggat, lah apa gak iso, aku yang penting minggat. Itu proses padang guru, karena tidak ada yang tahu. Dulu pada waktu pranikah saya sama istri tidak ada pengajaran tentang pranikah. Nah sekarang ini karena kita sudah belajar, saya sama istri 1 tahun belajar tentang pernikahan di Jakarta. Tahu, oh dulu kita ini tidak ngerti karena ada fase-fase. Jadi pada fase salah paham, namanya fase gurun, kita bertengkar suami istri terus bertengkar. Kalau kalian sudah tidak satu paham, ingat jangan bawa terus kan, stop, berhenti. Itu namanya kalian masuk dalam fase yang kedua, fase pada gurun. Dan segera tinggalkan. Nanti masuk fase yang ketiga, fase kemuliaan bersama Yesus, keluarga yang diberkati Tuhan. Artinya pada masuk fase-fase yang madunya tadi sudah habis, madumu tadi sudah habis, kalian kan gak madu ini, nanti jadi anggur yang baru yang dari Tuhan, fase yang kedua. Masuk pada fase padang gurun itu kalian menikmati hadirat Tuhan di dalam keluargamu. Kamu ingat kalau kamu bertengkar, Tuhan menyatukan aku untuk menjadi keluarga yang ilahi, menjadikan keturunan yang ilahi, keturunan yang disayang Tuhan, untuk menjadikan surga hadir di bumi. Ya, persatuan tidak panjang. Karena saya percaya Bapak Gembala yang luar biasa sudah memberikan kalian pertama kali pengajaran tentang pranikah. Apapun yang terjadi dalam keluarga, jangan sampai mengganggu urusan situ mulai namboe, situ mulai ngapain. No. Saat kau bertengkar jangan keluar pintu. Suami istri bertengkar biasa. Kadang mau upgrade naik tingkat. Kalau kalian selesai paham, jangan keluar pintu. Nanti kalau laras sama Johan lihat laras kok lesu, pintu kunci. Biar dia teriak-teriak di rumahku, mana pintu, mana? Aku mau pulang. Biarin aja. Nanti lewat kesel, menang. Dekati ini. Yang kenapa kok mau pulang? Udah, biarin aja. Biar perempuan gitu kok gak tahu aja. Ya Pak, Ibu, kalian berusaha sebagai imam keluarga, sebagai pengambil keputusan, kalian harus mengerti bagian berjalan berdasarkan perasaan. Ya, istri saya itu saat pada waktu saya masih bekerja sebagai guru di Kota Malang, saya bekerja 13 tahun sebagai guru di sekolah Yayasan Katul terbesar di Malang. Kalau saya pulang, saya minta sepatu siap, makanan siap, air panas siap. Atau saya berangkat, saya minta sepatu siap, semua siap. Saya langsung tidur, saya bangun. Dia yang bikinkan air panas. Kalau enggak saya marah itu. Tetapi bulan September 2004, Tuhan dorong saya keluar dari perusahaan itu. Saya keluar. Tapi pada waktu itu saya tetap perintah dia. Tahu enggak? Berkat-berkat tidak mengalir. Tetapi pada waktu saya di Ngawi, diproses sama dia. Saudara tidak ada yang mendekat, kita berjalan sendiri, bahkan gembalanya tidak tahu. Tapi itu Tuhan menuntun. Sekarang kalau ini kan kita dikasih pertanyaan Tuhan menjadi punya dekor, karyawannya rame, dia memimpin karyawan, waktunya sudah sore mandi, saya bawakan baju untuk ganti mandi. Cuciannya nggak banyak, saya yang nyuci. Nanti dia setrika. Terus berjalan sampai sekarang. Ngalek kalian mantan berdua baru-baru gini kalah sama kita. Makin tua, makin kalau pergi nggak berdua, nggak bisa, harus berdua. Kenapa?
ada kasih Tuhan yang luar biasa yang mengikat kita lagi. Pak, apa bisa pernah dipengaruhi? Pernah. Istri saya itu cantik. Pernah digoda cowok? Pernah. Loh, Bapak kan elek. Oh, enggak Bapak. Oh, ganteng. Saya juga digoda perempuan. Pernah. Tengkar? Enggak. Kita duduk bersama, Tuhan tolong kami. Ini adalah badai yang menghancurkan keluarga itu. Tetapi karena kasih Kristus begitu kuat mengikat kita, tidak bisa badai melepaskan kita. Kasih Tuhan terus mendekat itu. Badainya pergi sendiri. Dan saya berjalan sama istri karena kemurahan Tuhan. Ya, jadi karena ini pesan buat kalian mempelai untuk tetap pegang sekali Yesus, tetap fokusnya Yesus. Ya, laras Tuhan. Ingat, kalian ini dipilih, dijadikan satu oleh Tuhan menjadi keluarga ilahi. Nanti yang mempengaruhi kalian banyak, tapi kalian harus tetap jalannya, tujuannya satu, tidak boleh beda-beda loh. Kalau satunya tetap fokusnya aku mau melayani Tuhan, semua melayani Tuhan. Tuh Pak nggak kerja, lo kerja, saya kerja kok. Saya melayani ke Malang itu hampir sebulan sekali. Kalau ini 3 kali, saudara. Mulai Sabtu, mulai Minggu, Jumat kemarin, hari ini Sabtu, besok masih melayani lagi di Malang. Apa nggak kerja? Kerja. Lo Pak nggak kerja? Enggak. Kalau kita mengutamakan pekerjaannya Tuhan yang ngatur pekerjaan kita. Jangan khawatir, ya. Ingat, kalian diberikan oleh kasih Kristus, ya. Jangan main-main dalam perkitaan ini, ya. Tuhan bersama kalian. Saya minta pujian.